Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa hari yang lalu viral ceramah atau khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar yang terlihat semakin hari semakin lurus, ya, semakin baik, ya, tapi entah wallahu alam ke depan seperti apa kaum muslimin. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Pak Marzuki Mustamar ini benar-benar bisa mendakwahkan syariat Islam yang hak, menyusul jejak Ustadz Zainal Abidin Samsudin hafizallahu ta'ala dan juga Kiai Sinwani hafizallahu ta'ala, khususnya mereka berdua, ya. Karena mereka berdua ini yang sangat terlihat, ya, bahwasanya background mereka itu benar-benar dari NU kaum muslimin. Sehingga ketika mereka membahas tentang ke-NU-an, ya, mereka membongkar tentang ke-NU-an, pada hakikatnya NU itu sejalan dengan manhaj yang sekarang didakwahkan oleh mereka, itu bisa sangat gamblang kaum muslimin. Sangat gamblang, sangat mudah dicerna, mudah difahami. Karena memang mereka adalah orang-orang yang dahulunya itu kental dengan NU kaum muslimin, ya. Dan kali ini kaum muslimin ada sebuah video dari Pak Marzuki Mustamar yang semakin memperlihatkan kewarasannya, ya, alhamdulillah. Dan kalau para Kabeb Ba'alawi menyimak video dari Pak Marzuki Mustamar ini bisa kejang-kejang kaum muslimin. Karena di dalam video ini Pak Marzuki Mustamar membantah orang-orang yang menyatakan bahwa orang-orang yang menolak nasab para Kabeb Ba'alawi, ilmu mereka ini terputus, ya. Karena ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam ini, ya, diturunkan oleh para Kabeb Ba'alawi kaum muslimin. Dan di video ini Pak Marzuki Mustamar membantah dengan telak kaum muslimin. Jadi siap-siap saja, ya, para Kabeb Ba'alawi dan para mukibin para Kabeb Ba'alawi, siap-siap saja untuk kejang-kejang melihat video dari Pak Marzuki Mustamar ini kaum muslimin, ya. Dan tanpa panjang lebar kita langsung saja simak videonya. Aneh kalau dikatakan kalau nggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngaleh, Al-Munir, Marohlabi, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Muntamimah, Kawakib Buduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safina, kasifah, fathul qorib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughya, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Jangan digoyai.
tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, Mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Dua kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasarpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasarpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur lah ya. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Woi, Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah,
Lah tibake keturunane semprul ya apa? Ngerti mboten niki? Verifikasi itu penting. Validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua, sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Kita baruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wa yutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas, bendang beres. Luar biasa kaum muslimin ya. Akhirnya Pak Marzuki Mustamar sadar juga. Ini kalau yang membongkar fakta yang seperti ini para asatidz salafi udah ya, dihujat habis-habisan sama
para mukibin Ba'alawi, apalagi para kabib Ba'alawinya, mencak-mencak ya. Tapi ini yang membongkar adalah orang-orang yang dahulunya ada di barisan para mukibin ya. Dan kita tahu para mukibin itu ya orang-orang NU, dan yang memerintahkan orang-orang NU untuk jadi mukibin ya para kiai ya, termasuk mungkin Pak Marzuki Mustamar dulunya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sadar kaum muslimin ya. Dan sangat jelas Pak Marzuki Mustamar ya, di dalam video tersebut membantah orang-orang yang menyatakan bahwa orang-orang yang menyatakan nasab Ba'alawi batal, maka keilmuan mereka batal. Ya, karena ilmu-ilmu itu melalui jalur nasab Ba'alawi. Dan dibantah oleh Pak Marzuki Mustamar dengan bantahan yang telak. Ya, bahwa kitab-kitab di pondok pesantren yang isinya ribuan kitab, ya, dari mulai kitab tafsir, kitab hadis, kitab ilmu alat, ya, itu semuanya dari ribuan kitab nggak ada 1% yang kitab tersebut dikarang oleh Ba'alawi, ya. Dan kalau nggak ada 1% itu kan berarti hampir nggak dipakai. Dan memang kitab-kitab para kabib Ba'alawi kalau kita melihat kaum muslimin ya kitab apa? Kitab-kitab ajaran-ajaran yang nggak benar kaum muslimin, mengamalkan amaliyah-amaliyah bid'ah ya, seperti kitab Maulid Simtuduror. Katanya kalau dibaca ya Nabi Muhammad SAW akan datang. Itu kan kitab-kitab dobol kaum muslimin ya. Itu jelas bohong. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW datang kaum muslimin ya. Ya, dan kami yakin kaum muslimin, para kabib Ba'alawi, para mukibin ya, melihat video dari Pak Marzuki Mustamar ini, mereka nggak akan terima kaum muslimin. Mereka pasti kepanasan, mereka kejang-kejang kaum muslimin ya. Apalagi yang sudah ya keterlaluan lah ngalap barokahnya kepada para kabib Ba'alawi, sampai kakinya dicium-cium ya. Bekas-bekas para kabib Ba'alawi dianggap barokah. Bahkan ada yang sampai merelakan istrinya, diceraikan istrinya demi untuk diberikan kepada para kabib Ba'alawi ya. Kalau melihat fakta yang seperti ini, apa enggak mereka kejang-kejang kaum muslimin ya. Dan sebenarnya kaum muslimin ya, kalau melihat ya Pak Marzuki Mustamar yang seperti sekarang ini kaum muslimin, yang seperti yang ada di video tadi kaum muslimin, sebenarnya muncul juga pertanyaan ya. Jadi orang-orang NU dulu itu kemana kaum muslimin? Yang seperti itu kan sudah berjalan ratusan tahun kaum muslimin ya. Orang-orang NU jadi mukibin para kabib Ba'alawi sudah berjalan ratusan tahun. Kemana mereka selama ini ya? Kok baru sadar ya? Tapi alhamdulillah ya, meskipun mereka baru sadar, artinya ya mau disebut terlambat juga nggak masalah kaum muslimin ya. Lebih baik terlambat sadar daripada nggak sadar-sadar kaum muslimin. Dan yang seperti ini harus diviralkan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan banyak mukibin yang sadar ya. Dan mudah-mudahan para kabib Ba'alawi ya, ketika kedoknya sudah terbongkar ya, faktanya sudah terbongkar, mudah-mudahan mereka tidak lagi jualan nasab demi nasib ya. Mereka nggak lagi ndawir ya. Ya kalau mereka masih mau terus berdakwah ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi dakwahkan syariat Islam yang benar. Jangan mengajak kaum muslimin ya untuk hulu kepada para kabib Ba'alawi. Karena selama ini ya para kabib Ba'alawi ini mengajak kaum muslimin untuk hulu kepada mereka. Kaum muslimin disuruh menganggap mereka itu lebih mulia daripada selainnya. Ya, para kabib Ba'alawi itu lebih mulia dibandingkan ulama. Meskipun kabib Ba'alawi itu gila, nakal, ahli maksiat, ya, bodoh, tetap kaum muslimin disuruh menganggap lebih mulia daripada ulama yang bukan Ba'alawi. Itu konsep dari mana? Kan sesat menyesatkan kaum muslimin ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak Marzuki Mustamar ini ya semakin lama semakin paham tentang dakwah yang selama ini diserukan oleh para asatidz salafi ya, terkhusus mereka yang jelas-jelas mantan NU seperti Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin hafizallahu taala dan juga Kiai Sinwani hafizallahu taala, di mana mereka ini lebih dahulu menyatakan bahwa para kabib Ba'alawi itu nggak beres ya, sudah dari dulu
Dan sekarang Pak Marzuki Mustamar baru sadar ya. Mudah-mudahan Pak Marzuki Mustamar semakin sadar ya, bahwa apa yang didakwahkan oleh para asatidz salafi selama ini adalah demi kemaslahatan umat Islam, demi kemaslahatan syariat Islam, bukan untuk memecah belah, bukan untuk merusak syariat Islam ya. Mudah-mudahan Pak Marzuki Mustamar mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.